mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kebaikan dalam memimpin kota ini. Kita ucapkan terima kasih kepada juga bagian dari kepolisian yang mensupport dan memudahkan acara ini. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kok banyaknya ibu-ibu ya. Baik, tema kita di siang hari ini yang diberikan kepada kami adalah tentang bagaimana membentuk generasi milenial yang berakhlak. Betul ya? Jadi teman-teman sekalian, izinkan saya memanggil teman-teman dulu. Ini generasi manusia itu sering dibagi sekarang pada dua bagian. Dan semuanya nanti mengaku milenial. Ada generasi Y, ada generasi Z. X jarang dimasukkan karena kelahiran 60-an sampai 80-an itu awal dari perkembangan generasi yang kedua. Dua terakhir disebut dengan milenial karena di generasi ini tumbuh dan lahir dengan perkembangan digital, kemudian karakter masyarakatnya berbeda, yang membentuk perilaku yang tidak sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Tapi yang menarik, di dalam Islam semua ukuran, semua keterangan tentang pergantian masa dan generasi itu tidak hanya kemudian disifati atau dijelaskan dengan kode-kode seperti X, Y, dan karakter, tapi juga menariknya 15 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan tentang keadaan-keadaan setiap pergantian zaman. Dan dalam keterangan itulah kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diminta untuk melihat kira-kira kita itu ada di zaman yang cirinya bagaimana, karakternya seperti apa, sehingga nanti dengan mengetahui ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi itu, bukan hanya kita bisa hidup menjalani kehidupan di era itu dengan baik, tapi juga menjadi generasi unggul yang maju dan bermanfaat. Itulah sebabnya siang hari ini, karena ini istimewa, tidak biasa, saya dengar ada yang datang juga dari tempat yang jaraknya kurang lebih 5 jam dari sini ya. Boleh angkat tangan yang mana itu? Oh, Masya Allah. Jam berapa berangkat tadi? Sudah sholat subuh? Alhamdulillah. Baik, saya berikan hadiah dulu ya. Hadiahnya hadis Nabi aja. Baik, tersebut dalam Sunan Ibnu Majah, diriwayatkan nanti oleh sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, yang menempuh perjalanan yang tidak mudah, kadang berliku dengan satu niat untuk belajar tuntunan agamanya, walaupun itu sedikit saja, satu hadis, satu ayat, tapi dia niatkan betul untuk belajar tuntunan agamanya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah perintahkan pada malaikat di hari kiamat kelak, cepat catat amalannya itu untuk mempercepat langkah kaki dia ringan memasuki surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan sejak ia berangkat dari tempat ia berasal untuk belajar ilmu itu, Allah perintahkan pada beberapa malaikat berikan perlindungan di perjalanannya dan berikan ridhonya. Ridha malaikat itu setidaknya punya 3 arti. Yang pertama,
yastaghfiru li talibil ilmi, memohonkan ampunan pada para penuntut ilmu. Jadi teman-teman yang datang dari dekat, apalagi dari jauh, tadi sudah berangkat, sekarang tiba, sampai pulang lagi, manfaatkan kesempatan pertama ini untuk memohonkan ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam perjalanan itu bukan hanya sekedar istighfar. Malaikat diperintahkan oleh Allah aminkan permintaan ampunannya, dan seketika Allah menurunkan ampunan. Nah, itu yang terjadi pada seorang yang pernah berbuat maksiat, membunuh 100 orang, konsultasi, dia ingin tobat, diarahkan datang ke majlis ilmu, di perjalanan dia meninggal dengan istighfarnya. Maka Allah perintahkan ukur jaraknya, ternyata lebih 1 jengkal ke tempat tujuan ke majlis ilmu. Maka Allah perintahkan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya telah ditetapkan, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, juga memohonkan kepada Allah untuk mampu dan bisa mengabulkan doa-doa yang dimintakan oleh penuntut ilmu. Itulah sebabnya kenapa kita diajarkan dari berangkat kita berdoa, di jalan kita berdoa, di majlis kita berdoa, selesai kemudian kajian mengaji kita berdoa, karena ada malaikat yang menyertai majlis ilmu itu dan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan permintaan yang dimohonkan kepadanya. Mbah Hashim Asy'ari itu punya 17 kitab. Kitab pertamanya itu ada namanya Adabul Alim wal Muta'allim. Di halaman ke-15, di paragraf yang kedua, di baris yang pertama, beliau mengutip hadis Nabi SAW tentang keterangan Nabi kalau ada yang melalui Riyadul Jannah, taman-taman surga. Sekarang kita ada di taman. Di daerahnya apa namanya? Chungli. Taman-taman surga. Sekarang ada di taman Chungli. Kata Nabi, idza marartum biriyadil jannah, jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka semangatlah, maka bergeraklah, maka gembiralah. Faqila ya Rasulullah, maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ma riyadul jannah, apa itu taman-taman surga? Faqala Rasulullah SAW, maka menjawab Rasulullah SAW, halaqatul dzikri ay majalisil ilmi. Maka kata Nabi, itulah halaqah zikir, itulah penjelasan para ulama, majlis-majlis ilmu. Maka kalau sudah tiba di tamannya, kata Nabi, semangatlah, kata Nabi, bergembiralah. Kenapa? Karena diantaranya malaikat menyertai datang dan mengaminkan doa-doa yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting, nanti ditafsir di hadis Muslim. Perhatikan ciri di saat orang-orang yang hidup di zaman itu terjadi percepatan digital. Ini mustahil kalau bukan seorang nabi, seorang rasul. Apakah ada manusia yang lahir di padang pasir? Tidak ada teknologi pada masa itu. Tempatnya sangat terbelakang, diapit Romawi dengan Persia, tengah-tengah padang pasir, tandus, air tidak keluar, tapi bisa mengatakan nanti akan ada zaman pasarnya mudah diakses dan terjadi percepatan digital. Terjadi sekarang? 1. 2. Wa yataqarabuz zaman. Nanti akan tiba waktu, masanya, perjalanan waktunya terasa begitu cepat. Dalam hadis At-Tirmidzi, akan terasa setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti 1 hari. Rasanya baru kemarin padahal sudah lewat setahun. Dan 1 hari rasanya baru sekejapan saja. Panitia untuk tabligh akbar saat ini boleh jadi mempersiapkannya 1 bulan, 2 bulan. Ternyata ketika tiba masanya, rasanya baru kemarin persiapan, kan? Sudah terjadi? Berarti 2 tanda terpenuhi. 3, karena terjadi percepatan digital, eranya berubah. Dulu banyak offline, sekarang jadi apa?
online. Ceramahnya pun sekarang banyak yang live tuh. Ya. Ini misal yang perempuan ini. Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat perempuan dalam Al-Quran? Ini saya tanya nih, kalau perempuan bahasa Arabnya apa? Nisa. Nisa. Nisa itu kalau banyak kan Bu. Kalau dia sendirian, perhatikan kalimatnya. Itu disebut dengan mar'ah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu kalau sendirian mau banyakkan, namanya tetap satu. Sendirian itu rajul, kalau banyakkan rijal. Hurufnya tetap sama, cuma tambah alif aja. Rajulun, rijalun. Hurufnya nggak ada yang hilang. Kalaupun banyakkan, ra-nya ada, jimnya ada, lamnya ada. Cuman tambah alif untuk menunjukkan tegak dan banyak. Rajulun, rijalun. Artinya tegak, kuat, kokoh, tidak gemulai. Kaki disebut dengan rijlun karena menopang badan supaya kokoh. Ya, jadi kehormatan laki-laki ditunjukkan pada tegaknya, kuatnya, ya, dan juga apa? Dan juga kehormatan dari auranya. Jadi kalau ada yang gemulai sedikit, nah hilang laki-lakiannya. Perempuan beda. Perempuan kalau sendirian itu disebutnya mar'ah. Wa mra'atul aziz dari mar'ah. Tapi kalau banyakan namanya nisa. Jauh bedanya. Mar'ah ketemu nisa, hurufnya hilang semua. Nah, kenapa disebut dengan mar'ah? Ini jangan-jangan jadi perempuan belum tahu tentang perempuan. Mar'ah itu, saya cepat, dia punya 3 arti. 1, pribadi yang punya ciri senang tampil indah. Mar'ah. Makanya mau berangkat dandan, ya, pengajian seragaman. Kadang tanya suami kan, ayah bagus mana ya, warna kuning atau warna merah, kan? Kata suaminya kayaknya kuning deh mah, kayaknya merah deh. Tanya tapi udah punya jawaban kan? Begitu dipakai hitam. Tapi biasa, wajar. Makanya kalau kita lewat suami baju kelipat itu pasti diberhentikan perempuan. Rapikan dulu, setrika dulu, karena memang fitrahnya senang tampil keindahan. 2, mar'ah juga seakar dengan kata muru'ah, senang tampil terhormat. Dan yang ketiga, itu punya rasa yang tinggi, dalam bahasa psikologi namanya enfukhluk, sifat rasa yang tinggi. Sedikit-sedikit terasa, sedikit-sedikit terasa. Laki-laki nonton drakor itu biasa, perempuan sudah keluar air mata. Ya. Nonton film India, laki-laki tertawa, yang perempuan bisa menangis karena rasa. Tapi jangan salah, dalam peribahasa Arab dikatakan begini, al-mar'atu kal-mir'ati, sama-sama hurufnya. Sifat perasa perempuan itu seperti cermin kaca. Makanya banyak sifat perempuan senang bercermin. Sebelum kesini, cermin. Turun dari mobil, lihat kaca spion. Ya, sampai sini lihat handphone, masih dandan. Tapi poinnya bukan itu. Perhatikan nih dahsyatnya Quran. Saya tanya ibu ya, kalau cermin dilempar sampai pecah, terus disusun lagi bisa nggak? Jangan salah, bisa. Bisa disusun lagi, tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat perempuan sama. Kalau dia terlukai seperti cermin, dia gampang memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Jadi cuma betul tepuk tangan aja, tapi pas kejadian nggak nyadar. Jadi kalau Anda punya masalah dengan istri saat ini, itu kejadian 10 tahun lalu diungkit lagi. Karena marah. Tapi kalau banyakkan begini, dia berubah jadi nisa. Nah, ini penting belajar. Kenapa jadi nisa? Seakar dengan nasa, mudah mencurahkan apa yang dirasakan. Maksudnya apa? Perempuan itu sependiam apapun, itu kalau kumpul dengan temannya bisa cerita. Dan masalahnya, kadang dia cerita pada apa yang tidak harus diceritakan. Ya? Kakak apa kabar? Baik. Ya? Di mana pekerjaan? Bagus. Suami gimana? Itu masalahnya. Itu nisa.
Maksud saya apa? Coba keluarkan ayatnya. Jangan-jangan belasan tahun, puluhan tahun jadi perempuan, itu belum pernah mengeluarkan tentang jati dirinya. Ini saya tanya Bu ya, maaf nih, agak banyak ke ibu-ibu karena banyak perempuan. Istri Nabi berapa? Enggak, saya bukan ingin bahas poligami, bukan. Saya ingin tunjukkan hikmah. Istri Nabi itu lebih daripada 4 kan ya? Ada kurang lebih 11 ya? Pernah nggak belajar kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Lihat rahasianya. Ternyata bukan karena bab poligaminya. Ternyata 11 perempuan ini, kalau kita riset ya, silakan belajar sejarah. Kalau kita riset, 11 perempuan istri Nabi ini mewakili semua karakter dan sifat perempuan di muka bumi. Dari yang cemburuan, senang fashion, ada yang senang masak, ada yang senang kajian, ada semua di karakter istri Nabi. Dan kemudian dididik oleh Nabi dengan akhlak Nabi, berubahlah 11 karakter ini jadi perempuan terbaik di zamannya. Contoh ya, jangan tepuk tangan dulu nih. Saya beri contoh nih. Saya mau tanya pada ibu ya semua, pernah dengar kan Sayyidah Aisyah? Ya, beliau selain rajin, giat, tapi cemburunya luar biasa. Tapi bagaimana beliau Nabi SAW mendidik Sayyidah Aisyah? Kecemburuannya diarahkan pada sifat yang baik-baik, sehingga diarahkan kepada ilmu, diarahkan kepada nilai-nilai yang baik. Setelah Nabi meninggal, tiba-tiba beliau menjelma jadi dosen perempuan sepeninggal Nabi yang hafal 2210 hadis dan hampir semua disiplin ilmu beliau pakar di bidangnya. Sampai sepertiga ilmu itu, kata para ulama, dikuasai oleh Sayyidah Aisyah. Dari pribadi yang sangat cemburuan, sensitif, tiba-tiba jadi perempuan paling hebat di masanya, sampai sepertiga ilmu yang ditemukan di bumi dikuasai Sayyidah Aisyah. Siapa yang rajin masak di sini? Ya? Ya, saya bantu dengan tadi yang saya sebut nomornya di Al-Bukhari, nomor hadis 5027, rawinya dari Utsman bin Affan. Silakan. Yang ini bukan Ustaz. Oh, nggak tahu saya. Nah, coba bacakan. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Baik, tepuk tangan dulu. Nah, saya di sini bekerja atau belajar? Master degree Ustaz. Master degree. Dengan suami atau sendirian? Belum menikah. Belum menikah. Tuh ya, tuh yang garisan itu. Baik. Ya, terima kasih untuk membacakan itu. Kita berikan hadiah umroh. Kita berangkat nanti ya, insya Allah. Satu orang untuk mbaknya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh ke buat kopi dulu Ustaz? Boleh. Nanti Mas tolong buat ibunya ya. Buat ibunya. Ya, terima kasih ya. Salam buat uminya, mudah-mudahan sehat semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk